Nah, justru bukan orang-orang berdosa ya, bukan sinners atau pemungut cukai atau pelacur yang menyalibkan Yesus, justru orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang yang Farisi, orang-orang yang ya istilahnya udah di luar kepala gitu, seluruh hukum Taurat 613 hukum-hukum Musa. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita lihat di sini di Kisah Rasul 1 ayat 8, dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa, kita punya kuasa. Dan di Markus 16 ayat 17-18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi, dan dikatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Jadi, untuk orang-orang yang percaya bukan sembarang orang ya, maksudnya bukan semua orang, tapi hanya orang-orang yang percaya yang punya iman di dalam Kristus. Kita punya kuasa. Nah, sebelum kita terakhir, ini adalah slide terakhir. Ada yang kira-kira kalian mau komen atau ada menurut kalian mengapa Tuhan Yesus itu sepertinya melanggar hukum Taurat? Ada yang mau kira-kira kasih komen? Aku coba kali ya, nggak tahu deh, aku coba ya. Iya, Kak Jun. Oke. Ya, seperti tadi Rita udah jelaskan, memang dia datang untuk memenuhi semuanya itu. Dan kenapa dia menyembuhkan di hari Sabat adalah itu a restful day. Kan kalau kita rested, God bekerja. Kalau kita bekerja, ya God nggak melakukan apa-apa gitu. Itu sih yang saya tangkap. Tapi koreksi saya not sure ya. Tapi yang tadi Rita bilang, ya dia datang sebagai manusia. Dia harus lakukan itu semua, memenuhi hukum Taurat itu biar lengkap, sudah selesai. Jadi apa yang Adam lakukan ya sudah
sudah beres gitu ibaratnya ya. Nggak tahu deh, itu menurutku. Oke, yang lain gimana kira-kira? Kenapa tuh? Pernah nggak berpikir kenapa ya Yesus itu seperti seolah-olah melanggar hukum Taurat, kan? Aku berpikir bahwa bagi Tuhan Yesus adalah seperti Rita katakan adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. Bapa sangat sayang sama anaknya. Bagi dia, menyembuhkan di hari Sabat bukanlah dianggap bekerja buat dia, tapi dianggap memang itu adalah salah satu hal yang membuat dia lebih powerful, rested gitu. Maksudnya dia lebih memilih menyayangi anaknya daripada segala macam hukum-hukum, karena bagi dia begitu dia menyembuhkan anaknya, dia feel rested. Buat dia tuh nggak bekerja, karena dia melakukan kehendak Bapaknya. Bagi dia itu bukan suatu pekerjaan, karena dia memang satu dengan Bapa. Jadi kalau gue bisa, makanya dia kasih perumpamaan kan, lost coin, lost son, kemudian lost sheep. Kalau anak ada domba kamu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, masa lu nggak mau selamatin? Nah, pas kamu lu selamatin, itu kan kerja juga gitu. Tapi kan konteksnya jadi beda gitu. Kamu menyelamatkan dombamu ke dalam, jadi kamu nggak anggap itu suatu pekerjaan gitu. Tapi suatu istilahnya suatu perwujudan kasih atas Bapa kepada anaknya. I think that's my sharing. Thank you. Ada lagi yang kira-kira mau mikir? Aku coba jawab ya, agak berisik, sorry. Ya. Itu tadi kan ada ayat yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi misalnya seseorang kayak misalnya Rita dari tenant sebuah gedung, kalau sudah membeli berarti dia nggak punya kewajiban lagi untuk memenuhi perjanjian yang lama, perjanjian yang harus bayar sewa gedung tiap tahunnya. Karena udah perjanjian sewa gedung itu bayar tiap akhir Desember misalnya, itu sudah nggak berlaku lagi karena Rita sudah jadi ownernya. Jadi itu dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai anak domba, jadi hukum Taurat udah nggak berlaku lagi, kurang lebih kayak gitu sih. Yes. Itu betul sekali. Ya, jadi thank you ya untuk semua sharingnya. Rita, aku boleh tambahin nggak? Oh iya, Mbak Inge. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana? Iya, jadi pertanyaannya Rita. Iya, udah jam berapa ya sekarang? Udah jam berapa, Tin? Jam 12, jam 12. Jadi kan tadi Rita tanya kenapa ya Tuhan Yesus sengaja gitu ya. Menurut aku karena dia udah tahu sih, dia harus, because he is God of the old and the new, he had to do what he had to do. Dia harus bikin orang-orang Farisi, orang-orang agama itu marah, benci, sampai dia harus disalib di kayu salib. Because if he didn't do all that, dia tidak melanggar hukum Sabat, ya kan, segala macam, dia his prophecy that dia harus mati di kayu salib, dia dibenci oleh hukum orang-orang Farisi, nggak akan terjadi. So emang dia sengaja doing all those things ya sesuai dengan jalannya Tuhan, bahwa dia harus lewatin the cross. So makanya dia kenapa sih dia kok nggak aman-aman aja, damai-damai aja mau orang beragama? Enggak, emang harus begitu jalannya. For him to fulfill the promise of God that he had to die in the cross. Thank you semua komennya. Jadi ada poin-poin di setiap poin yang kalian berikan itu ada poin-poin yang betulnya. Jadi betul bahwa tadi yang Dewi bilang, kalau Tuhan Yesus itu kan dia menggenapi ya, dia bukan meniadakan. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum itu sudah digenapi. Artinya kalau udah digenapi, nggak ada lagi
hutang. Sebenarnya hukum Taurat itu adalah hutang kan. Hutang bahwa manusia itu harus melakukan itu, kalau udah melakukan semuanya baru diberkati. Tapi Tuhan Yesus sudah datang, dia sudah menggenapinya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau saya itu sebagai tenant, saya harus punya kewajiban untuk bayar. Tapi begitu saya udah memiliki, saya udah own, saya nggak perlu bayar lagi dong. Itu saya bukan utang. Kalau dia terus-menerus minta, itu artinya tidak legal. Karena saya sudah memenuhi perjanjian yang baru bahwa saya adalah pemilik. Perjanjian lama itu tidak berlaku lagi. Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Yang kedua, itu betul yang dikatakan bahwa Dewi, Francisca, dan Kak Jun juga dibilang bahwa Tuhan itu sebenarnya hari Sabat itu adalah gambaran dari Tuhan itu rest. Tuhan itu beristirahat, dikatakan beristirahat ya, meskipun ya Tuhan nggak pernah capek juga, tapi dia berhenti pada hari yang ke-7. Setelah dia menciptakan langit dan bumi, manusia di hari yang ke-6, kemudian hari ke-7 dia beristirahat. Nah, sementara itu adalah gambaran bahwa Tuhan itu, pekerjaan itu sudah selesai. Di perjanjian lama sebelumnya, selesai itu artinya sudah selesai penciptaan. Tetapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, itu nggak selesai, belum selesai jadinya. Artinya Tuhan harus bekerja lagi. Nah, selesainya kapan? Pada saat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, redemption work begitu selesai. Nah, itu adalah rest yang sesungguhnya gitu. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia tuh belum berhenti karena belum selesai. Rest yang sesungguhnya pada saat dia selesai menyelesaikan di atas kayu salib, itulah rest yang sesungguhnya. Pada saat kita rest, kita beristirahat, bukan pada saat berdasarkan selesainya penciptaan, tetapi berdasarkan selesainya penebusan. Penebusan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi dia adalah the Lord of the Sabbath. Dia adalah lebih berkuasa daripada hari Sabat gitu. Dia yang menentukan kapan restnya. Dan kemudian yang Mbak Inga katakan bahwa ya itu juga harus begitu karena kalau nggak begitu Tuhan Yesus nggak mati. Sebetulnya itu juga adalah gambaran bahwa yang dilakukan oleh orang-orang agamawi itu adalah seperti itu. Orang agamawi tidak bisa menerima kasih karunia. Tidak bisa menerima bahwa Tuhan Yesus itu adalah the Lord of the law. Dia adalah menulis law dan dia menggenapinya. Nah, justru bukan orang-orang berdosa ya, bukan sinners atau pemungut cukai atau pelacur yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus justru orang-orang yang ahli Taurat, orang-orang yang Farisi, orang-orang yang ya istilahnya udah di luar kepala gitu. Seluruh hukum Taurat 613 hukum-hukum Musa itu ada 613 ya. 365 itu adalah negative commandment. Jadi jangan itu adalah 365 hukum. Sementara yang positif commandment harus lakukan itu ada 248. Keseluruhannya 613. Bayangin sampai sedetail-detailnya itu mereka tuliskan gitu. Dan mereka katakan itu harus. Bahkan mereka mengabaikan kenyataan bahwa Tuhan Allah itu adalah kasih. Dia mau, makanya dikatakan Tuhan Yesus juga bilang, kalau domba kambing dombamu itu jatuh ke lubang pada hari Sabat, apa kamu nggak ambil? Nah, bagaimana mungkin Tuhan itu melihat anaknya yang sudah sekian tahun menderita dan minta disembuhkan, terus dia nggak sembuhkan gitu. Nah, jadi mereka miss the point. Mereka pikirin cuman apa yang perlu dilakukan, bukan melihat hati. Tapi Tuhan itu melihat hati. Nah, itulah. Jadi makanya kita mesti lihat mana sebetulnya yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bedakan sekarangnya. Perjanjian lama dibanding perjanjian baru. Kira-kira poinnya apa aja nih yang kalian bisa tangkap dari apa yang kita pelajari? Apa bedanya yang lama dengan yang baru? Perjanjian lama tentang peraturan, tentang law, perjanjian baru tentang kasih Bapa. Oke, yang lain?
Perjanjian lama manusia bekerja, perjanjian baru Tuhan yang do it for us gitu. Oke. Ya, apalagi ada lagi? Apapun yang kita Dalam- lakukan datang dari that position of rest. So we walk by faith, we do whatever, seperti Jesus, lihat apa yang Bapa lakukan, dia lakukan. Seperti itu kita anak-anak di dalam kasih karunia sekarang. We walk by faith, and kita hidup dalam rest-nya Tuhan dan hanya bekerja apa yang Tuhan tahu dalam hati kita. Thank you. Ada lagi? Perjanjian lama, kalau pengampunan dosa harus melalui offering yang banyak gitu, sins offering, peaceful offering, etc. banyak tuh. Tapi kalau perjanjian baru, Jesus blood is enough, cukup untuk semuanya. Yap. Ini aku rangkum ya. Kita lihat di sini bahwa perjanjian lama itu berdasarkan ketaatan Israel pada hukum Taurat. Ya, jadi doing, melakukan. Sementara perjanjian baru itu berdasarkan ketaatan Kristus kepada Bapa. Bagian kita adalah believing. Kita percaya saja gitu. Iman di dalam Kristus. Ketika kita beriman, kita tidak lagi di bawah Adam, kita berada di bawah Kristus. Jadi Adam, semua yang ada di dalam Adam itu sudah jatuh, fallen. Tapi Kristus itu menebus, redeemer. Di dalam Kristus kita restored, hidup kita direstorasi. Kemudian yang tadi Dewi bilang ya, perjanjian lama itu korban. Berdasarkan penebusan dosa itu dari korban binatang, menebus dosa sementara. Tapi Yesus adalah korban yang sempurna, menebus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Di perjanjian lama manusia itu adalah hamba. Dalam perjanjian baru, dalam Kristus kita dibenarkan dan dijadikan anak Allah. Punya warisan dari Tuhan itu sendiri. Perjanjian lama itu diajar oleh hukum Taurat. Di perjanjian baru kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita nggak lagi mesti ngapalin ya, mesti apa yang dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan gitu. Itu interesting ya di hukum Taurat. Kalau kalian baca itu menarik sekali. Seperti misalnya laki-laki nggak boleh cukur jenggot, itu tuh ada di hukum Taurat yang 613-nya itu gitu. Terus kalau hari Sabat itu misalnya nggak boleh flush toilet, itu nggak boleh loh flush toilet. Jadi itu salah satu dia nggak bekerja gitu ya. Itu interesting. Jadi menurut aku sangat tidak make sense sebenarnya. Nah kemudian dosa Adam itu membuat iblis berkuasa di bumi. Sementara Kristus itu sudah menang atas iblis dan maut, dan dia memberikan kuasanya kepada orang-orang percaya. Jadi itulah luar biasa perjanjian yang baru gitu ya. Aku stop sharing. Kira-kira gimana kalian? Any comments atau ada lessons learned atau testimoni? Mau nanya, boleh nggak? Ya, Kak Jun. Tadi kan Rita bilang bahwa in order for us to understand the Bible kan kita harus ngerti konteksnya. Nah, umpamanya sebagai kayak aku orang awam gitu, bukan mempelajari cuman mempelajari Bible-nya tok gitu ya, baca Bible-nya tok. Untuk to know the context itu, apakah kita mesti pelajarin apa gitu, sejarahnya atau other information, atau bagaimana untuk biar bisa kita ngerti konteksnya gitu, seperti apakah betul kayak Hebrews gitu. Hebrews itu sebenarnya untuk the Hebrews, for the Hebrews people gitu. Tapi kita ngambil konteks pembelajarannya gitu.